Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulin semuanya. Kembali berjumpa di channel Tukang Ulin, dimana pada kesempatan kali ini channel Tukang Ulin akan jalan-jalan virtual masih di seputar wisata Kota Dieng. Tepatnya kali ini kita sudah berada di lokasi Telaga Menjer setelah kita review Bukit Sikunir dan Curug Sikarim. Saat ini kita sudah berada di lokasi Telaga Menjer. Nah, ini tepatnya di pintu gerbang masuk Telaga Menjer. Namun karena sedang ada pembangunan, untuk tiket masuk dialihkan ke parkiran dalam ya. Ini situasi lokasi parkirannya. Tadi juga terlihat di pinggir jalan sudah penuh, bisa dipergunakan untuk parkir. Untuk tiket masuk ke Telaga Menjer cukup murah, hanya sebesar Rp5.000. Nah, ini juga ada penjual dodol, oleh-oleh khas Dieng. Rasanya enak dan harganya cukup murah, hanya Rp13.000. Ya, ini tadi lokasi yang sedang dibangun. Sepertinya mau dibikin taman ataupun kolam renang ya. Tapi sepertinya ini akan pembangunan taman. Nah, kita explore ke bagian bawah. Namun sebelumnya kepada sahabat Ulin semuanya, jangan lupa like dan subscribe agar kami tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi seputar wisata dan jalan-jalan virtual. Telaga Menjer ini berada di wilayah Desa Marun, Kecamatan Garung, Wonosobo. Telaga Menjer juga terkenal akan keindahan alamnya yang sangat menarik. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Telaga Menjer memiliki kemiripan dengan Danau Begadul di Bali. Terletak pada ketinggian 1.300 mdpl, telaga seluas 70 hektar dengan kedalaman sekitar 45 meter ini menawarkan suasana alam yang tenang dan memukau. Katanya, Telaga Menjer merupakan sebuah danau luas yang berada di lereng Gunung Dieng. Karena letaknya yang agak tinggi, suhu di sekitar Telaga Menjer cenderung sejuk dengan rata-rata antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Telaga ini terbentuk akibat letusan gunung Pakuwaja di kawasan Dieng yang pada masa lampau masih aktif. Bentuknya menyerupai kerucut, mendalam semakin meruncing. Sebelum diubah menjadi waduk, tempat ini dikisahkan sebagai mata air kecil. Namun setelah dibangun bendungan oleh sebuah perusahaan pembangkit listrik, Telaga Menjer berkembang menjadi lebih luas dan dalam. Di balik pesona dan keindahan yang ada di Telaga Menjer ini juga ada beberapa cerita mitos yang ada di Telaga Menjer, cerita-cerita mitos yang penuh dengan rahasia. Berdasarkan legenda dan cerita, Telaga Menjer pernah digunakan sebagai tempat penyembuhan trauma bagi tahanan sipil Belanda yang mengalami penderitaan saat Jepang berkuasa sebelum Indonesia merdeka. Namun mitos dan cerita-cerita terkait melewati cerita itu. Salah satu mitos melibatkan keberadaan gua di bagian barat telaga yang dikenal sebagai Gua Song Kamal. Tempat ini tersembunyi karena ditutupi oleh 3 batu besar yang menyatu dengan pohon besar. Mitos ini menyebutkan bahwa mata air di dalam gua memiliki kekuatan penyembuhan untuk berbagai macam penyakit. Kali ini kita sudah sampai di dermaganya ya, atau di perahu apung. Di sini nampak terlihat ada spot untuk foto selfie. Nah, terlihat ada tiket bayar kembali ya, yaitu sebesar Rp5.000 untuk spot foto, kemudian Rp20.000 untuk naik perahu, itu per orang ya. Nah, ini banyak pengunjung yang sedang mengantri untuk menunggu naik perahu. Di sini juga terlihat ada resto atau rumah makan apung. Kita coba lihat.
apa aja yang tersedia di sini. Nah, ini menu-menunya nih. Untuk harganya juga masih terjangkau ya. Ini daftar menunya yang ada di rumah makan Apung Telaga Menjer. Nah, ini tempat makannya. Kita lihat suasananya cukup sejuk ya, dan nampak juga terlihat kabut sudah mulai turun kembali. Nah, ini situasi di Dermaga Apung Telaga Menjer ya. Ada spot foto ya, ada replika menara Eiffel juga terlihat. Ya, jadi untuk naik perahu di Telaga Menjer ini 20.000 per orang, itu hanya mengelilingi danau ya, atau telaga. Nah, ini juga terlihat ada tiket untuk jasa foto ya, 3K minimal 10 foto. Nah, juga ada sewa kursi lipat Rp10.000 ya untuk satu kursi. Nah, ini jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Telaga Menjer. Itu juga terlihat ada perahu atau para wisatawan yang sedang naik perahu. Jadi untuk naik perahu di sini hanya memutari telaga, dan di sini ada, saya lihat ada 3 dermaga ya. Ada 3 dermaga. Ini saya berada di posisi dermaga nomor 2 ya. Pada saat saya berkunjung kemari, saya juga tidak mencoba untuk naik perahu ya, karena kita sebenarnya masih akan eksplor seputar wisata yang ada di Dieng. Jadi saya tidak naik perahu di Dieng. Sebenarnya awalnya saya pengen tahu di mana posisi gua, seperti yang ada di cerita mitos atau cerita legenda seputar Telaga Menjer ya. Mungkin itu aja review seputar Telaga Menjer, karena kita masih akan coba eksplor lagi tempat-tempat wahana wisata yang ada di Kota Dieng. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke wisata Batu Ratapan Angin ya, yang mana katanya untuk spot foto di sana cukup bagus ya. Mungkin itu aja seputar review Telaga Menjer dan cerita-cerita legenda yang ada di seputar Telaga Menjer. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung lagi ke wisata atau Telaga Menjer, dan kita akan lanjut ke Batu Ratapan Angin ya, pusat wisata atau tempat wisata yang ada di wisata Dieng masih ya. Mudah-mudahan waktunya keburu, karena salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi yaitu Batu Ratapan Angin, batu pandang Dieng ya, tumpukan batu unik di atas bukit untuk memandang landscape Telaga Warna dan sebagai dataran tinggi di Dieng yang sangat indah ya. Nah, ini situasi perjalanan menuju Batu Ratapan Angin atau Batu Pandang Dieng ya. Jadi Batu Ratapan Angin ini terletak di kawasan wisata Telaga Warna, yaitu di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Objek wisata ini merupakan tempat strategis untuk memandang view Telaga Warna dan Telaga Pengilon ya, yang dikelilingi perbukitan dengan pepohonan hijau. Suasana yang segar yang wajib dirasakan. Ini situasi kita sudah sampai di lokasi. Ini adalah tempat parkirnya ya. Kita cukup bayar sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 bayar parkirnya. Jadi dari kawasan Batu Pandang ini kita juga bisa melihat Candi Bima, Kawah Sikidang, dan tempat eksplorasi gas Pertamina ya, spot indah Telaga Warna, dan beberapa tempat wisata lainnya dari atas Batu Ratapan Angin. Nah, ini pintu masuknya.
dan tiketnya cukup murah sebesar Rp15.000. Namun ternyata pas kita sampai ke lokasi ternyata tinggal 15 menit lagi ini wisatanya akan tutup ya, jadi kami tidak bisa masuk ke lokasi karena sudah tinggal 15 menit lagi menunjukkan pukul 5 sore, jadi pukul 5 sore sudah tutup ya. Mungkin itu aja review seputar wisata yang ada di Kota Dieng. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dan sahabat Ulin juga bisa datang ke wisata Kota Dieng untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Dieng. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.